Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 3, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan diberi perlindungan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan terus semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Alhamdulillah kalian sudah memasuki pembelajaran yang ke-6 di subtema 1. Itu artinya kalian akan ganti subtema ya di subtema yang kedua. Dalam pembelajaran yang ke-6 ini nanti kalian biasanya akan diajak untuk berlatih mengerjakan beberapa soal latihan yang digunakan untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 pada subtema 1 kelas 3 sekolah dasar, pada subtema 1 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, marilah kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya, hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita baca dongeng berikut ini. Setelah itu ceritakan kembali dalam bentuk gambar berseri. Petani yang baik hati. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia dirawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Paragraf kedua. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang ia tolong. Burung itu membawa 3 biji semangka pada paruhnya. Ia memberikan pada petani itu. Setelah itu burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka itu berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Paragraf keempat. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Paragraf kelima. Akhirnya karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi seorang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong yang butuh pertolongan. Buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Kalian bisa membuatnya pada buku tulis atau buku gambar kalian ya. Tulis pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati tadi ya. Diskusikanlah pertanyaan berikut ini dengan teman satu kelompok. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya pada tanaman? Gambarkanlah pengalamanmu bersikap baik kepada orang lain, khususnya saat mendoakan orang lain. Dayu dan teman-teman mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung.
Karung Dayu berisi 540, karung Siti berisi 590 manggis. Berapa jumlah karung manggis dalam berapa jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Berarti ini nanti 540 ditambah 590. Buatlah bentuk penjumlahan dan pertukaran dengan pertukaran ya. Jadi 540 ditambah 590 ditukar tempatnya ya. Nah, lalu di sini kesimpulannya, walaupun tempatnya ditukar, 540-nya di belakang, 590-nya di belakang dan di depan, itu tetap jumlahnya sama. Kita bantu Dayu mengerjakan latihan soal di bawah ini. Keranjang Lani berisi 730, keranjang ini berisi 400 buah. Nah, kalau di bentuk penjumlahannya seperti ini, nanti kamu tulis di sini, 400-nya ditulis di sini. Lalu 730 dipindah di sini, 400-nya dipindah di sini. Nah, lalu tinggal dibolak-balik di sini ya. Ini sama ya, seperti tadi ya. Ini 630 dijumlah dengan 450. Kalau yang ini 780, ini 578. Tinggal dikerjakan seperti nomor 1 tadi. Selanjutnya kalian silahkan mencoba untuk mengerjakan beberapa soal ini ya. Ini digunakan untuk mengasah kemampuan kalian. Ini isinya pembelajaran 1-6 ya, dirangkum dalam bentuk soal-soal latihan. Nomor 1, tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah tumbuhan jahe dan kunyit yang banyak manfaatnya. Banyak dimanfaatkan manusia untuk bahan A. Pakaian, B. Obat-obatan, C. Bangunan, D. Pewarna alami. Nomor 2, tumbuhan di bawah ini yang dimanfaatkan manusia karena menghasilkan bahan makanan adalah A. Rotan, B. Jati, C. Cemara, D. Padi, dan seterusnya. Kalian bisa membacanya sendiri atau bisa menuliskannya pada buku tulis kalian dengan cara mempost video ini supaya kalian bisa mudah menyalinnya. Kalian bisa menulis soalnya langsung. Kalau sudah menemukan jawabannya, bisa langsung dituliskan jawabannya ya. Misalnya di situ contoh sikap orang yang suka bersyukur adalah, sikap orang yang bersyukur itu yang mana? Misalkan itu jawabannya rendah hati, berarti langsung ditulis adalah rendah hati. Jadi A, B, C-nya tidak perlu kalian tulis, langsung di sini ditulis rendah hati. Kalau kalian menemukan soal yang seperti nomor 12, 13, 14, 15, itu kalian harus benar-benar jeli untuk menghitungnya ya, supaya nanti kalian bisa tepat menemukan jawabannya. Kalau tentang matematika harus dihitung dulu dengan teliti ya, jadi jangan sampai salah menghitungnya. Bentuk penjumlahan dengan pertukaran yang tepat dari operasi hitung di atas adalah, jadi ini kemarin sudah kalian sering melakukan ya, pertukaran ya. Jadi tempatnya nanti ditukar, ini ditaruh di belakang, 520 ditaruh di depan sini. Kalian bisa mencarinya ya. Bentuk penjumlahan dengan pertukaran yang tepat ini sama, nomor 13 sama dengan nomor 12 ya. Bentuk penjumlahan dengan pertukaran di bawah yang tepat ini sama, masih penjumlahan dengan pertukaran ya. Jadi bisa kalian lihat apakah sudah tepat pertukarannya. Dan kamu cek jawabannya ya, jadi dicek jawabannya. Kalau jawabannya tidak sama berarti salah ya. Berani mengumpulkan 250 daun kering. Jika mengumpulkan 460 daun kering, jumlah seluruhnya, jadi tinggal jumlah ya. 250 kalian bisa menjumlahkan dengan 460, dihitung dulu. Pada bulan Januari, buah salak Pak Joko di toko Pak Bagus terjual nih ya. Sudah nih, kayaknya di pembelajaran sebelumnya sudah aku buat untuk latihan. Nih kalian tinggal menjumlah bulan Januari dan bulan Februari, jumlahnya berapa dihitung. Nah di sini dilanjutkan soal-soal. Selain soal-soal matematika, bisa kalian baca dengan teliti, dibaca berulang-ulang supaya kalian bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan.
Jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya kepada orang tua, guru, atau pada kakaknya ya. Atau kalian juga boleh bertanya kepada ibu di sini ya, dengan cara meninggalkan pesan pada kolom komentar. Bu, ini jawabannya bagaimana ya nomor ini? Nah, insya Allah akan ibu bantu untuk menjawabnya. Pada soal B, yaitu jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Di sini soalnya berupa uraian ya. Di sini tidak ada pilihan jawabannya, jadi kalian harus mencari sendiri jawaban tersebut. Tetap semangat ya untuk belajar, jadi jangan pantang menyerah supaya kalian menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak generasi penerus bangsa yang hebat dan tangguh. Demikian tadi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, baik yang disengaja ataupun tidak sengaja. Ibu ucapkan selamat, kalian akan memasuki subtema yang kedua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.